Welcome to NCC Surabaya. Selamat menyaksikan NCC News. Hadirlah kembali dalam ibadah NCC Surabaya. Tuhan sanggup menyediakan. Terima kasih Tuhan, kami terima visi dan misi. Mengucapkan Happy New Year 2025, The Year of Provision. Shalom saudara. Tak terasa kita sudah di minggu kedua tahun 2025 saudara ya. Waktu berlalu begitu cepat, senang bisa sharing tentang Yesus Kristus bersama-sama dengan saudara di sini. Banyak orang pesimis dan khawatir tentang tahun ini saudara ya. Tetapi kita di New Covenant Church kita tahu siapa gembala kita saudara. Gembala kita adalah gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dia akan jaga kita, dia akan bimbing kita melalui 2025 ini. Dikatakan di Mazmur pasal 23, dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Dia akan memimpin kita ke air yang tenang. Saya berdoa itu yang terjadi buat saudara semua, buat kita semua di tahun 2025 ini saudara. Saudara, di ibadah yang terakhir, ibadah tutup tahun di tahun 2024, Pastor Lily sempat share tema dari tahun ini, yaitu The Year of Provision, tahun penyediaan. Nah, saudara, sebetulnya kata-kata penyediaan, Jesus is our provision, saudara. Sebenarnya Yesus itu adalah penyediaan kita. Kalau saudara lihat lebih dalam lagi dalam Alkitab, saudara kan tahu bahwa segala sesuatu itu ditemukan di dalam Dia. Makanya pada saat dikatakan temanya adalah soal provision, mengenai penyediaan, supply. Provision itu kan supply saudara ya, penyediaan. Kata-kata yang muncul dalam hati saya adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan akan menyediakan. Nah, cerita ini pernah saya ceritakan di sini, pernah saya bahas bersama-sama dengan saudara. Yaitu pada saat Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Itu bagi orang Yahudi disebut peristiwa Akedah, saudara ya. Namanya Akedah dalam bahasa Ibraninya. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Kita baca bersama di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya ingin ajak saudara untuk refresh saudara ya. Saya yakin kita dapat menemukan hal-hal yang baru dari cerita ini saudara. Dikatakan setelah semuanya itu Elohim mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria
Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi pada waktu disuruh berangkat, cuman dikasih tahu ke daerah tanah Moria. Nah di Moria itu banyak bukit-bukit saudara. Di daerah sekitar situ. Nah di gunung mana Tuhan belum kasih tahu pada waktu itu. Nah ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya. Saudara, kalau saudara ingat apa yang saya share beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu, bahwa Ishak ini adalah gambaran dari Kristus. Peristiwa akedah ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa kok disebutkan ada keledai. Saudara ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dimuliakan, dielu-elukan di atas naik seekor keledai. Pada waktu Sabat Hagadol atau Minggu Palem itu saudara, Minggu Palma. Lalu dikatakan dia memanggil 2 orang bujangnya. Apakah ini kebetulan saudara? Enggak. Kenapa? Kalau saudara ingat cerita di Golgota, Yesus disalibkan di antara 2 orang. Nah, jadi memang Alkitab kita ini sangat detail, terutama di cerita ini. Setiap detail itu Tuhan perhatikan, karena ini memang dia menggambarkan tentang anaknya, Yesus Kristus. Dikatakan ia membelah kayu korban bakaran, lalu berangkatlah mereka pergi ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Jadi Abraham lift up his eyes, kalau dalam bahasa Inggrisnya, dia mengangkat matanya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, kalau saudara perhatikan, gak ada yang kebetulan sekali lagi di hari ketiga. On the third day, hari ketiga. Selalu ada yang signifikan pada hari yang ketiga saudara. Karena ini adalah hari yang dalam sejarah Alkitab, kalau selalu disebutkan hari ketiga, sesuatu yang signifikan akan terjadi. Contoh saudara ya. Contoh, pada waktu di penciptaan, pertama kali ada kehidupan di bumi adalah hari ketiga. Pada waktu itu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadi dari bumi yang porak-poranda, yang tidak ada kehidupan, yang cuma ada air di situ. Lalu Tuhan pisahkan daratan dan lautan dan dia tumbuhkan tanaman. Jadi ada kehidupan baru pada waktu hari ketiga. Lalu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Tuhan bilang apa? On the third day, hari ketiga aku akan turun menjumpai kamu. Hari ketiga lahirlah sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel di Gunung Sinai. Mereka mengadakan suatu perjanjian dengan Tuhan. Jadi selalu ada something new, selalu ada kehidupan yang baru di hari ketiga. Lalu kalau saudara ingat cerita Yunus. Yunus berapa hari di perut ikan? 3 hari. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Yesus bangkit di hari ke-3. Oleh karena itu saudara, makanya di hari ketiga ini Tuhan memberikan kebangkitan untuk Ishak. Jadi hari ketiga ini tentang new life, tentang memberikan kehidupan yang baru, tentang resurrection, tentang kebangkitan. Pada hari ketiga ini, nanti saudara akan tahu ceritanya, saudara pasti sudah hafal ceritanya, makanya saya kasih tahu pada hari ketiga ini Tuhan membangkitkan Ishak, memberikan kebangkitan buat Ishak. Apakah, nah ceritanya bagaimana saudara? Lalu bagaimana Tuhan memberikan kebangkitan buat Ishak? Dengan cara ia memberikan korban pengganti. Nah boleh dibuka Kejadian pasal 22 ayat 13. Yang di TB dulu, ayat 13 dulu. Ini fast forward saudara ya, ini kita lompat sebentar. Dikatakan Abraham menoleh melihat seekor domba jantan. Laki-laki saudara ya. Di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar, dalam semak belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti umatnya. Jadi inilah yang disebut Ishak itu bangkit dari kematian karena ada yang menggantikan saudara. Nah kalau dilihat dalam bahasa aslinya,
boleh dibuka Kejadian 22 ayat 13. Mungkin dalam bahasa Indonesia cuma disebutkan belukar. Nggak jelas belukar itu apa, boleh dibuka yang interlinearnya. Kejadian 22 ayat 13 dikatakan dalam bahasa Inggrisnya in a thicket. Jadi tersangkut dalam sebuah belukar itu dalam bahasa Inggrisnya thicket. Boleh dibuka bahasa aslinya yang 5442. Apa sih? Thicket itu adalah thorn, duri. Jadi artinya dia tersangkut tanduknya, kepalanya, bagian atas kepalanya di duri. Gambaran siapa saudara? Yesus Kristus. Kenapa? Karena gak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Disebutkan tersangkut tanduknya yang pertama karena sebagai domba dia harus tanpa cacat celah. Gak ada luka. Gak boleh ada luka di tubuhnya. Oleh karena itu yang tersangkut adalah kepalanya. Lalu yang kedua ini adalah menggambarkan anak Tuhan sendiri. Yesus Kristus sendiri yang akan mati di atas kayu salib nanti dengan memakai mahkota duri. Jadi Tuhan sangat detail sekali saudara ya. Dan gak ada memang yang kebetulan di Alkitab. Lalu kembali ke ayat yang ke-5 di terjemahan barunya. Nah, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai, aku berserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Berarti kan dia tahu bahwa nanti Ishak akan kembali bersama-sama dengan dia. Harusnya kan Ishak diminta sama Tuhan, dikorbankan. Tapi Abraham percaya bahwa Ishak akan kembali bersama-sama dengan dia. Nah, apa yang terjadi saudara? Kalau saudara lihat background dari hidupnya Abraham, background dari hidupnya dia, Abraham ini berasal dari suatu kota di Mesopotamia, jadi tanah perjanjian, dia di sebelah atasnya, di sebelah utaranya. Yang kota yang disebut Ur Kasdim, Ur of the Chaldeans kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini adalah salah satu kota modern di zaman itu. Nah contohnya kenapa saya bisa bilang modern, boleh yang dibuka kota Sigurat of Ur ya. Nah kotanya Abraham ini, Ur Kasdim ini ada di Irak saudara. Hari ini. Dan ini peninggalannya masih ada. Sigurat of Ur. Jadi ini untuk berdoa. Pernah saya ceritakan seperti apa? Tower of Babel, Menara Babel yang saya ceritakan. Nah di kota Ur juga ada semacam itu. Jadi dia bangun tempat yang tinggi untuk penyembahan kepada Tuhannya. Nah inilah tempat di mana Abraham berasal. Kota Ur ini saudara, kota modern. Dan kota Ur adalah salah satu kota yang tertua dan terawal. Kota terawal yang memiliki hukum tertulis. Namanya Ur, boleh dibuka Ur Namu ya. Yang ada gambar prasastinya itu. Itu sudah ada buktinya dan ditemukan, maka mereka punya hukum yang tertulis. Jadi orang-orang di sini pemikirannya sudah advance. Dia pada zaman itu sudah termasuk maju dalam zamannya. Ada gambar. Nah, Ur Namu. Jadi Ur Lokut. Jadi ini adalah hukumnya kota Ur. Ditemukan di mana dipajang di mana, dipasang di mana, dipamerkan di Istanbul, di Turki, Saudara. Dan ini penemuan real dari kotanya Abraham pada waktu itu. Nah, kalau kita selidiki lebih dalam, Abraham ini sebenarnya berasal dari suatu kota yang menyembah suatu dewa yang bernama Nana. Boleh dibuka Dela gambarnya. Dewa Nana ini adalah dewa bulan, saudara. Nah dewa bulan ini, dewa Nana ini dia dikaitkan dengan kesuburan. Ya saudara ya. Jadi dewa Nana ini dikaitkan dengan kesuburan. Next, boleh dilihat gambarnya. Laki-laki saudara. Ini kalau setiap kali ada dia, selalu ada bulan sabit saudara. Di atasnya ada bulan sabitnya. Nah saya gak akan jelaskan lebih jauh. Tapi inilah yang mereka sembah pada waktu itu. Nah moon god, dewa bulan, dewa kesuburan. Terus kenapa kok dikaitkan dengan sapi? Karena sapi itu pada waktu itu ternak itu adalah lambang dari harta. Dan dewa kesuburan ini bahkan kenapa kok dia disebut dewa kesuburan? Karena emang karena dia bulan ya. Jadi berkaitan dengan kesuburan, dengan siklus. Dan juga mereka
punya suatu mantra-mantra untuk ibaratnya menghilangkan sakit melahirkan. Untuk memperlancar proses mengandung dan kelahiran. Itu ada di agamanya ini, saudara. Dalam bahasa Akadia disebut Sin kalau nggak salah nama dewanya. Nah jadi ini Nana ini moon god yang disembah oleh orang-orang di Ur. Dewa kesuburan. Lalu saudara ingat Abraham diberi nama dulu Abram. Exalted father, bapak yang ditinggikan. Dia seorang bapak, harusnya dalam namanya dia seorang bapak. Tapi selama 75 tahun dia nggak punya keturunan. Betul saudara ya? Sedangkan orang-orang di daerahnya menyembah dewa kesuburan. Jadi pada saat Abraham melihat hidupnya pada waktu itu. Hidupnya adalah sebuah kegagalan karena dia nggak bisa punya anak. Di tengah-tengah masyarakat yang mengutamakan kesuburan. Sungguh ironi dari namanya dipanggil Abram, seorang bapak, tapi dia nggak punya anak. Maybe, mungkin pada waktu itu Abraham sudah give up dengan dewanya. Lalu Tuhan datang. Makanya dia mau ikut Tuhan ke tanah perjanjian, Yahweh, Tuhannya orang Israel. Amin saudara. Nah pada waktu itu kalau saudara, nah ini mungkin yang sering kali kita nggak notice. Bapaknya Abraham ini namanya Terah. Terah ini anak pertamanya Abraham. Anak keduanya adalah Nahor, anak ketiganya adalah Haran. Nahor ini adalah menurunkan Ribka nanti. Lalu yang Ribka dan Laban, lalu yang Haran ini adalah bapaknya Lot. Ingat saudara, Lot adalah keponakan Abraham. Nah, saudara kalau baca Alkitab saudara kan tahu bahwa dari Ur Kasdim Abraham pindah ke suatu kota namanya Haran. Dia tinggal di situ. Apakah kebetulan kota itu namanya Haran? Enggak saudara. Karena ada kota lain yang namanya Nahor. Jadi dari 3 anaknya Terah, cuman 1 yang gak dibuatin kota. Abram. Kenapa? Saudara, mengapa? Padahal dia anak sulung. Yang harusnya mendapat posisi yang lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Tetapi Terah gak buatin dia kota. Mungkin karena Abraham gak punya anak. Pada waktu itu. Akhirnya Tuhan datang. Saudara bayangkan Tuhan datang kepada dia di umur 75. Sarah pada waktu itu umur 65. Mereka sudah lewat masa melahirkan. Sudah gak mungkin. Pada waktu itu Tuhan datang, dia janji kepada Abraham. Abraham gak minta loh saudara. Tuhan sendiri yang berjanji kepada dia. Abraham percaya dan ikut sampai ke tanah perjanjian. Nah sampai di tanah perjanjian, sesampainya di tanah perjanjian. Saudara harus bayangkan bahwa tanah dari mana Abraham berasal itu cukup kaya saudara. Karena apa? Di situ ada sungai Tigris, sungai Efrat. Di selatan, di Mesir ada sungai Nil. Di Israel, sungai Yordan itu kecil, saudara. Dibandingkan dengan sungai-sungai besar yang mengapit mereka ini. Jadi Israel itu di tengah-tengah antara Mesir dan Mesopotamia. Pada waktu Abraham turun ke tanah Kanaan, apa yang dia temui? Begitu datang langsung kelaparan. Begitu ada kelaparan di tanah Mesir, Tuhan gak ngomong apa-apa, Abraham lari di tanah Kanaan, Abraham lari ke Mesir. Tidak disebutkan Tuhan ngomong sesuatu, ayo berangkat ke Mesir. Enggak saudara. Nah saudara tahu semuanya, di NCC pasti saudara tahu apa yang terjadi di Mesir. Abraham berbohong. Boleh dibuka Kejadian 12 ayat 10 sampai 13. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara kalau saudara trace, kalau saudara renungkan cerita ini, Abraham berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan arahannya Tuhan. Dia datang ke Kanaan. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kenapa kok sampai di Kanaan justru ada kelaparan? Tanahnya mandul.
barren land, tanahnya mandul. Di Mesopotamia, dia mandul. Dia istrinya nggak bisa punya anak. Di Kanaan ikut Tuhan, ketemu tanah mandul juga. Secara manusiawi Abraham pasti akan bertanya-tanya, saudara. Lah ini sudah ikut ke sini kok kelaparan? Kok nggak ada makanan di sini? Pasti akan bertanya-tanya. Lalu pada saat ada kelaparan itu langsung dia pergi ke Mesir. Nggak dituliskan Tuhan ngomong apa-apa, disuruh Tuhan. Ayat 11 boleh dibuka. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik. 12. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. 13. Katakan bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi dia sayang sama nyawanya, saudara. Orang yang sayang banget, maksudnya dia takut banget mati. Ayat boleh dibuka next. Pada waktu dia ketemu Abimelek. Ini kan pertama, awal-awal dia ketemu dengan Yahweh, dia datang ke tanah Kanaan. Setelah berpasal-pasal berikutnya, sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, lawan Raja Kedalraomer, ketemu Melkisedek, lihat penyertaan Tuhan pada Sodom Gomora dan segala macam, saudara. Di Kejadian pasal 20, jadi 8 pasal setelahnya. Padahal Abraham ini sudah ngomong-ngomong dengan Tuhan langsung loh, saudara. 8 pasal setelahnya, Kejadian 20 ayat 10, lagi kata Abimelek kepada Abraham, apa maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Hal yang sama terjadi dengan Abimelek dan Firaun, dibohongi oleh Abraham. Abraham berkata, aku berpikir takut akan Elohim tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi dia orang yang takut mati, dia fearful, saudara. Nah, pada waktu dia memilih untuk menyetujui Sarah supaya dia kawin dengan Hagar. Kenapa, saudara? Waktu itu dia umur 86 tahun. Menunggu janji Tuhan gak datang-datang. Dijanjikan akan punya keturunan. Akhirnya Sarah kreatif, saudara. Dia berikan Hagar hambanya. Abraham setuju-setuju aja. Karena apa? Dia merasa dia tambah tua. Dan gak ada keturunan, tidak ada realisasi, gak ada keturunan. Dan bagi orang zaman dulu, saudara, anak itu adalah suksesi. Anak itu adalah kelanjutan hidup, saudara. Kalau gak punya anak, ya mati. Stop, selesai sampai di situ. Itu mindset orang zaman Abraham dan Ishak dan Yakub pada waktu itu. Makanya punya anak itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka pada waktu itu. Nah, justru keputusan-keputusan buruk yang dibuat Abraham itu terjadi pada saat dia itu takut mati, saudara. Aku dibunuh, nanti mereka akan bunuh aku. Jadi fokusnya adalah takut mati, saudara. Tapi itu memang perjalanan yang harus dilalui oleh Abraham. Saudara kalau lihat hidupnya Abraham, dia itu enggak lempeng naik terus, enggak, saudara. Tapi dia naik turun, kadang percaya kadang enggak. Kadang percaya, kadang enggak. Betul, saudara? Bukankah manusia juga seperti itu? Dan tapi yang berita baiknya hari ini, saya berdoa supaya iman kita tetap naik, saudara. Enggak naik turun. Yes, saya berdoa seperti itu. Tapi berita baiknya hari ini, kalau percaya Anda naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun terus. Berita baiknya adalah Tuhan tahu. Dan Tuhan cukup sabar. Sama seperti ia sabar terhadap Abraham. Bagaimana Tuhan terus mengingatkan Abraham akan janjinya. Akulah perisaimu. I am your exceedingly great reward. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Setiap kali Abraham ragu, Tuhan mengingatkan. Pada saat Abraham salah di Firaun, berbohong kepada Firaun, justru Tuhan menjadikan dia semakin kaya. Di Abimelek juga seperti itu. Dia berbohong, Tuhan hukum bangsanya, padahal yang salah sebenarnya dia. Tapi Tuhan malah suruh orang Filistin itu, Abimelek ini memberikan banyak harta buat Abraham. Dia tambah kaya. Grace upon grace, diberikan kasih karunia demi kasih karunia untuk setiap kesalahannya. Itulah Tuhan, saudara.
Makanya berita baiknya adalah dalam hidup kita, hidup itu akan naik turun saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan. It's okay. Gak ada masalah. Itu memang masa pembelajaran yang harus kita lewati. Manusia butuh belajar saudara. Dan berita baiknya Tuhan setia bersama-sama dengan kita. Melalui masa-masa pembelajaran itu. Melalui masa-masa pembelajaran Tuhan ada bersama-sama dengan Abraham. Begitu juga dengan saudara dan saya. Melalui masa-masa pembelajaran dalam hidup ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia setia ngajarin kita. Dia setia mengingatkan, menguatkan kita. Membangkitkan lagi percaya kita kepadanya. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus Kristus. Begitu setianya dia. Meskipun kita ini enggak setia saudara. Meskipun dia sudah buktikan, lu kok gak percaya sih. Tapi dia tetap setia. Kamu kok gak percaya, gak bilang gitu saudara. Dia tetap ingatkan Abraham. Lihatlah bintang-bintang di langit, pasir-pasir di laut. Itu apa? Itu cara Tuhan untuk menguatkan Abraham. Dia bikin perjanjian dengan Abraham pada waktu Abraham tidur. Ada dua tiang awan, tiang api itu. Seperti dua api yang saling melewati. Tuhan berjanji dengan dirinya sendiri. Apa itu saudara? Untuk menguatkan Abraham. Ini loh karakter Tuhan kita. Dia begitu baiknya. Begitu cintanya dia. Makanya saudara. Pada waktu dalam melalui masa naik turun ini. Saudara pikir Abraham tidak punya pertanyaan yang tidak terjawab. Punya banyak. Mengapa kok baru nunggu 25 tahun baru dikasih? Mengapa kok Lot dipisahkan dari dia? Betul saudara? Kan Lot dipisahkan sama Tuhan. Pilih, Lot pilih sana. Ini Abraham ke sini. Kenapa kok ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Banyak saudara. Mengapa Ismail harus diusir? Itu pertanyaan yang mungkin dalam hidupnya Abraham gak terjawab. Unanswered sampai dia mungkin hari di mana dia gak ada pun belum terjawab. Kenapa Tuhan mendukung Sarah untuk mengusir Ismail? Kita tahu. Dia gak tahu pada waktu itu. Pertanyaan yang gak terjawab memang pasti ada saudara. Dalam hidup kita pun begitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita gak bisa mengerti. Kita gak bisa dapatkan jawabannya sekarang. Tapi kan kita dipanggil untuk hidup oleh iman. Hidup oleh percaya. Bukan hidup karena melihat. Amin saudara. Maka tapi despite maksudnya meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam hidupnya. Tapi Tuhan buktikan kesetiaannya. Ishak lahir pada waktu Sarah umur 90. Betul saudara? Abraham umur 100. Itu sudah lebih tua lagi dia. Udah jelas gak mungkin secara biologis untuk bisa punya anak. Tetapi Tuhan bangkitkan rahim yang sudah mati itu saudara. He gives life. Dia Tuhan kehidupan. Dia adalah Tuhan kebangkitan. Dia bisa bangkitkan rahim yang sudah mati. Itu menjadi hidup kembali. Sehingga Ishak bisa lahir. Cuman itu saudara. Janjinya Tuhan dari awal kan itu. Yang Abraham doakan selama 70-80 tahun. Dia umur 100 saudara. Mungkin sudah pengen punya anak di umur 20-30. Sudah 70-80 tahun dia menunggu untuk bisa punya anak. Jawaban doanya. Dan saudara, makanya dari situ kita bisa belajar. Dari cerita Abraham bahwa Tuhan kita ini adalah God of resurrection. Tuhan yang bisa membangkitkan. Dialah Tuhan kebangkitan kita. Amin saudara. Makanya apapun area dalam hidup saudara yang seperti kelihatannya mati sekarang. Tuhan itu bisa bangkitkan. Karena dia adalah Tuhan yang membangkitkan. Dia adalah God of resurrection. Dia Tuhan yang menciptakan kehidupan. Dia Tuhan yang memberi kehidupan. Nah lalu sampai mungkin saudara lihat di film His Only Son. Saudara kalau pernah
ingat lihat film itu saudara ya. Di film itu kan dijelaskan, diceritakan, dieksplor bagaimana Abraham ini benar-benar struggle dalam pikirannya pada saat dia disuruh Tuhan menyerahkan Ishak. Diceritakan bagaimana gitu, makanya di hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya itu hari menurut orang Israel, menurut para rabi Yahudi, hari Abraham sudah mulai firm. Makanya dikatakan Abraham melayangkan pandangnya, dia menaikkan matanya. Jadi itu hari di mana dia sudah firm. Pada hari pertama, kedua, itu Abraham pasti bingung saudara. Ini anak udah ditunggu-tunggu segitu lama, Tuhan yang kasih, sekarang Tuhan yang minta. Apalagi pada saat melewati Bukit Moria, dia lihat persembahan-persembahan child sacrifice, persembahan-persembahan anak. Penyembahan dewa Molok zaman dulu. Yang memang minta anak untuk dikorbankan. Bahkan sampai tahun 1800 di India aja masih ada child sacrifice. Pengorbanan anak saudara. Memang itu yang dari dulu turun-temurun ada. Dan Abraham pada saat dia lewat lembah Hinom itu saudara. Menuju ke Bukit Moria, dia pasti akan bertanya-tanya. Kok Tuhan yang saya sembah ini sama dengan Tuhan-Tuhannya orang Kanaan. Dengan dewa-dewanya orang Kanaan. Tidak akan terjawab pada waktu itu. Tetapi pada waktu Abraham bilang sama bujangnya, kami akan kembali. Itu sudah sesuatu yang berbeda daripada Abraham yang dulu kita kenal. Abraham yang takut akan kematian. Abraham yang lari dari kematian, dia berbohong. Sekarang enggak. Ada sesuatu yang berbeda pada waktu itu. Kami akan kembali. Dia udah change man, dia sudah berubah. Itu semua bukan sesuatu yang instan terjadi saudara. Abraham melalui perjalanan 25 tahun mengenal Tuhan. Naik turun, Tuhan harus membuktikan terus. Sampai dia bisa bilang seperti itu. Kami akan kembali. Lalu pada saat naik, boleh dibuka pasal 22. Nah, lalu Abraham mengambil kayu korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi mereka naik itu sama seperti Yesus waktu itu memikul salibnya. 7. Berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? 8. Sahut Abraham, Elohim yang menyediakan. Dalam bahasa aslinya Elohim Yaireh, Tuhan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Inilah pertama kali kata-kata Tuhan menyediakan, Elohim Yaireh itu dipakai. Abraham yang pertama kali pakai. Nah kita lanjut ayat 9, nanti saya akan kembali ke ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah. Disusunnya kayu. Jadi mezbah kan dari batu biasanya. Lalu disusunnya kayu di atasnya. Diikatnya Ishak. Diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kenapa kok harus disebutkan dengan detail di atas kayu api? Karena pada waktu sebelum Yesus di kayu salib, dia kan dibaringkan juga di atas salibnya. Untuk dipasang salibnya baru dinaikin saudara. Jadi Alkitab itu sangat detail menggambarkan tentang Yesus Kristus. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kalau menurut kitab Talmud, orang-orang rabi-rabi Yahudi, Abraham itu sudah gini, terus habis itu dia ngecek pisaunya sesuai enggak dengan hukum Yahudi katanya. Menurut mereka saudara ya. Begitu dia ngecek pisaunya sudah sesuai, dia mau gini, lalu datanglah malaikat Tuhan. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Malaikat Tuhan, M-nya T-nya besar saudara. Ini angel of the Lord, ini Tuhan sendiri. Dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Saudara, kalau di Alkitab kita nyebut nama sampai 2 kali, Tuhan itu manggil Samuel, Samuel. Marta, Marta. Itu menandakan intimacy, menandakan kasih, cinta. Jadi selalu kalau disebutkan dipanggil namanya Abraham,
Abraham. Itu tone-nya itu menunjukkan, menggambarkan love, kasih. Ya Tuhan. Saudara, dari sini saudara bisa ngerti perspektifnya Tuhan. Bagaimana cara dia memandang peristiwa selama 3 hari ini. Tuhan memandangnya dengan kasih. Nanti saya akan jelaskan. 20 ayat 12 kita selesaikan dulu. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Elohim. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 13. Lalu Abraham menoleh. Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tadi kita sudah bahas. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14 yang terakhir. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa aslinya Yahweh Yaireh, Jehovah Yaireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Boleh dibuka dalam bahasa Inggrisnya, King James ya. Ada yang berbeda di sini yang nggak kelihatan dalam bahasa, bukan dalam bahasa ini ya, King James boleh. Dan Abraham called the name of that place. Jadi tempat itu, jadi nama Bukit Muria, tempat Temple Mount, tempat Dome of the Rock hari ini, third temple akan dibangun di situ. Itu disebut Yehovah Jireh. Yehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Loh, kok aneh saudara? Tadi bilang Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Tapi di bawahnya kok di gunung Tuhan akan dilihat. Shall be seen, akan dilihat. Loh, jadi yang benar menyediakan atau melihat? Kalau buka bahasa aslinya tadi, kembali yang tadi Dela, itu sama-sama Jairehnya. Tuhan menyediakan, tapi ini Tuhan Yaireh. Tapi kenapa King James menerjemahkan shall be seen, akan dilihat. Boleh diklik 7200 yang 7200. Arti kata-kata Yaireh itu berdasarkan dari akar katanya adalah ra'ah. Ra'ah itu artinya melihat. Tapi bukan sekedar lihat gitu, enggak saudara. Tapi dia melihat, dia mengerti. Dan dia bertindak saudara. Jadi itu holistik. Jadi Jehovah Yaireh itu kalau diambil akar katanya itu adalah Yehovah melihat. Mengerti dan dia menyediakan. Jadi bukan hanya Tuhan menyediakan, tapi he sees first, dia mengerti dulu, lalu dia menyediakan. Jadi itu gambaran yang lengkap, holistik, menggambarkan karakter Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi kepada kita. Nah makanya kan, to see, look at, inspect. Jadi bukan cuma melihat sambil lewat saudara, tapi dia benar-benar perceive, dia benar consider, dia memikirkan. Yehovah Yaireh di tempat ini. Kalau saudara ingat zaman perjanjian lama, seorang nabi itu disebut pelihat. Itu namanya ro'eh. Dia yang bisa lihat ro'eh dari kata-kata yang sama. Dia lihat. Artinya ini juga berhubungan dengan masa depan. Makanya para rabi Yahudi itu percaya bahwa pada saat Musa sebelum dia mati di Gunung Nebo, Tuhan tunjukkan kepada dia tanah perjanjian. Kamu gak bisa masuk. Dan Musa melihat tanah perjanjian. Musa itu bukan hanya melihat, tapi dia melihat masa depan. Dia ditunjukkan kepada Tuhan masa depannya orang Israel pada waktu itu. Oke, dari pengertian ini saudara, kita kembali ke cerita Abraham. Pada saat Tuhan dia katakan Yehovah Yaireh. Artinya apa? All the while, selama proses itu berlangsung, Tuhan di mana? Tuhan melihat dan Tuhan mengerti apa yang sedang dialami oleh Ishak dan Abraham pada waktu itu. Dan dia juga melihat masa depan di mana 2000 tahun setelah kejadian ini saudara. 2000 tahun kurang lebih setelah kejadian ini, Yesus Kristus akan disalib di bukit tetangganya Bukit Muria,
di area yang sama, yaitu Bukit Golgota. Jadi pada saat Tuhan lihat itu, dia lihat semuanya. Dia mengerti, dia mau menyediakan, dan dia bisa lihat masa depannya itu anaknya. Yesus Kristus yang akan disalibkan buat kita. Amin saudara. Makanya jadi bukan hanya dia, Yehova Jireh, bukan hanya dia menyediakan, tapi dia juga melihat dan mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Dan kalau sudah lihat konteksnya, Yehova Jireh ini terjadi berbicara tentang Yesus Kristus. Betul saudara ya? Kan konteksnya tentang Ishak, tentang Yesus Kristus. Jadi dia Yehova Jireh ini bukan maksudnya dipakai dalam sembarang konteks, enggak. Tapi ini berbicara tentang Ishak dan Yesus. Tuhan menyediakan korban pengganti. Tuhan melihat, Tuhan mengerti. Nah, saudara, makanya saya di awal dari sermon ini, saya katakan kepada saudara bahwa Yesus adalah penyediaan kita. Karena dari sini saudara, He provide, dia menyediakan. Itu apa yang dia sediakan buat saudara adalah korban pengganti, anaknya sendiri, anak yang tunggal. Kalau Abraham sedih, benar-benar dia terpukul, dia pusing, dia bingung gimana caranya. Kok bisa anaknya diminta? Tuhan ngerti semuanya itu. Tapi dia gak akan sampai hati untuk mengorbankan Ishak. Seperti dewa-dewa zaman di Kanaan. Dia justru serahkan anaknya, justru kebalikannya. Tuhan bukan meminta anaknya Abraham, tapi dia justru memberikan anaknya sendiri buat manusia. Itulah penyediaannya dia. Makanya kalau saudara kembali ke cerita itu, Tuhan makanya dia katakan Abraham, Abraham. Penuh dengan kasih. Dia sayang banget sama umat manusia. Sama Abraham pada waktu itu. Abraham, Abraham. Ya Tuhan. Nah, saudara, makanya kita tahu sekarang bahwa Abraham yang dulunya itu takut akan kematian. Dulunya yang dia agak pengecut, saudara. Sekarang percaya bahwa dia adalah Tuhan yang membangkitkan. Makanya Abraham gak takut. Dia bilang kami akan kembali. Itu Abraham sudah percaya bahwa Tuhan itu akan membangkitkan Ishak seandainya Ishak mati pun. Makanya buktinya apa saudara? Makanya dari sini, dari cerita ini kita baru bisa menyimpulkan. Oh di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Yang soal pahlawan iman. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Oke, 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Makanya pada saat Abraham diminta oleh Tuhan, dia pasti berpikir, loh Tuhan dulu janji keturunanku yang dari Ishak yang akan disebut jadi banyak bangsa dan segala macam. Tapi kok malah ini diminta, jangan-jangan itu Tuhan yang salah yang ngomong. Tapi enggak saudara. Walaupun kepadanya dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. 19. Karena ia berpikir, nah ini saudara, bahwa Elohim berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan menerimanya kembali. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya itu figuratif. Sebenarnya Ishak gak dikorbankan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Tapi Abraham ini percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan Ishak. Sekalipun nanti ia dikorbankan. Makanya Abraham bisa sampai kepada poin ini bukan karena dia saudara. Tapi karena melewati proses berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang terus supply dia. Tuhan yang terus berikan pewahyuan tentang Tuhan yang terus menyatakan dirinya kepada Abraham. Tuhan yang terus memberkati dia meskipun dia gagal. Makanya dia sudah lihat bagaimana Tuhan membangkitkan rahim yang mati. Umur 90 tahun Sarah. Dia sudah lihat, makanya dia percaya.
bahwa meskipun nanti Ishak mati, Tuhan sanggup membangkitkan. Amin, saudara. Nah inilah makanya bagaimana cerita Ibrani 11 ini bisa full circle. Jadi kita mesti lihat sejarahnya dari awal. Seperti apa sih, kenapa sih kok bisa sampai kepada sini. Nah saudara, Yesus Kristus itu adalah penyediaan Tuhan untuk kita semua. Makanya Roma 8 ayat 32 boleh dibukain. Katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Syaratnya apa? Bersama-sama dengan dia. Jadi makanya the year of provision, saudara, apapun provision yang saudara butuhkan dalam hidup saudara, itu sudah diberikan bersama-sama dengan Yesus. Kalau saudara sudah memiliki Yesus dalam hidup saudara, saudara sudah punya semua provision itu. Amin saudara. Nah, lalu kita lanjut 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. Segalanya ini mencakup semuanya saudara. Segalanya yang segala sesuatu. Nah ini dikatakan ini 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Elohim dan akan Yesus Tuhan kita. Ini dia ngebut. Kasih karunia, damai sejahtera akan memenuhi kamu. Oleh apa? Pengenalan akan Tuhan dan akan Yesus Tuhan kita. Oke, 3 lanjut. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Dia sudah loh saudara. Posisinya Petrus berkata, dia sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Yang berguna bukan untuk hidup yang salah. Ini salah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, for life and for godliness. Untuk kehidupan dan untuk kesalehan. Jadi bukan untuk hidup yang saleh. Untuk kehidupan dipisah dan untuk kesalehan. Oleh apa saudara? Segala sesuatu itu sudah diberikan kepada saudara. Saudara butuh apa? Saudara butuh penyediaan dalam damai sejahtera, perlindungan, saudara butuh kesehatan, saudara butuh berkat keuangan, saudara butuh hikmat dalam hidup saudara. Mungkin saudara butuh pasangan hidup, mungkin saudara butuh anak seperti Abraham. Sudah diberikan kepada saudara. Lewat Yesus Kristus. Oleh pengenalan akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Makanya coba King James-nya lebih jelas. According to his divine power, menurut kuasanya yang ilahi sudah memberikan kepada kita segala sesuatu. That pertain, yang berhubungan dengan life sendiri kan. And godliness, hidup dan kesalehan. Melalui, semua sudah diberikan kepada saudara. Melalui pengenalan akan dia. Makanya saudara, setiap minggu di sini kita dikenalkan soal Yesus Kristus. Harus. Karena semuanya ada dalam dia. Wajib, kenapa kok Yesus harus Yesus terus. Jangan bicara prestasi manusia, jangan bicara hukum Taurat, jangan bicara dunia, hikmat ini si A si B. No, kita bicara soal Yesus Kristus karena segala sesuatu ada di dalam pengenalan akan dia. Amin saudara. Nah, lalu pada saat dia berikan Yesus Kristus, makanya saudara, segala sesuatu sudah kita miliki di dalam Kristus dan melalui Kristus bersama-sama dengan Kristus. Nah, pada saat saudara percaya kepada dia. Kenapa kok bisa lewat Kristus? Why? Kenapa? Jalannya prosedurnya gimana kok lewat Kristus ini? Kok bisa nyambung kepada kita? Distribusinya seperti apa? Karena gini saudara. Pada saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat saudara terima dia. Saudara mengakui dia sebagai juru selamat, mengakui bahwa dosa-dosamu sudah ditanggung oleh dia. Status saudara itu bukan lagi orang-orang berdosa. Saudara adalah orang-orang benar, tapi bukan orang-orang benar seperti Ayub. No. Saudara bukan orang-orang benar seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya.
yang ada di perjanjian lama. Tidak saudara. 2 Korintus 5 ayat 21. Boleh di bahasa Inggrisnya aja. Langsung saudara biar lebih cepat. Karena dia membuat Yesus menjadi dosa. Bagi kita. Dia yang tidak kenal dosa. Supaya kita, ini perbandingan. Yesus jadi dosa. Supaya kita dijadikan apa saudara? Kebenaran Tuhan di dalam dia. Jadi status saudara dan saya pada saat saudara percaya Yesus bukan orang benar seperti Ayub, seperti Daud. Bukan. Saudara adalah righteousness of God. Statusmu adalah sama seperti statusnya Yesus. Pada waktu dia di bumi. Dia kebenaran yang dia miliki, kebenaran statusnya dia. Jadi ibaratnya benernya, level benernya Tuhan Yesus Kristus itu tidak sama seperti pahlawan-pahlawan iman. Jauh di atasnya, bahkan jauh di atas Yohanes Pembaptis. Karena dia adalah righteousness of God sendiri. Ditukar kita dengan dia posisinya. Dia dibuat jadi dosa. Tapi kita diberikan posisinya. Yaitu kebenaran yang dia miliki itu levelnya sudah level surga. Levelnya bukan level dunia. Bukan level, ibaratnya bahkan bukan level tokoh-tokoh Alkitab. Lebih tinggi lagi, righteousness of God. Siapa yang akan mempertanyakan lagi? Siapa yang akan menuduh saudara? Siapakah yang akan bisa mempertanyakan kebenaran saudara? Kalau saudara sudah kebenarannya Tuhan sendiri. Sudah level yang paling tinggi saudara. Oleh karena itu saudara berhak untuk bisa terima semua berkat-berkat itu di dalam Kristus. Amin saudara. Selalu ada kata kuncinya nih saudara. In Him. Di dalam Kristus. Jadi apapun yang Tuhan berikan saudara kepada saudara tidak akan pernah terpisah dari Kristus. Dia berikannya bersama-sama dengan anaknya kepada saudara. Makanya saya judul sermon hari ini, judul sharing saya hari ini adalah Jesus is our provision. Segala sesuatu itu kita dapat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di 2 Petrus, suratnya Rasul Petrus yang terakhir sebelum dia meninggal. Saudara. Dia bilang bahwa dia tahu dia akan mati segera. Surat 2 Petrus ini adalah surat terakhirnya dia. Di ayat yang terakhir, dari suratnya Petrus sebelum dia meninggal, suratnya yang terakhir, itu dia katakan apa saudara? 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi, last words-nya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Itulah yang akan kita lakukan tahun ini saudara. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia. Grow in grace. Dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itulah segala-galanya buat kita saudara. Karena pengenalan akan dia ini adalah segala-galanya bagi kita. Dalam dunia ini. Makanya Petrus pesan terakhir orang sebelum berangkat ini kan paling berharga saudara. Dia bilang apa? Grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Apakah grow in law? Enggak saudara. Grow in good works dalam perbuatan baik? Enggak. Grow in grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amin saudara. Saya harap itulah yang akan kita lakukan di 2025. Jesus is our provision. Penyediaan saudara semua yang saudara butuhkan. Gak usah bingung-bingung carinya di mana. Carinya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara terima Yesus, saudara lihat dia, saudara mengenal dia lebih lagi. Provision itu datang buat saudara. Amin saudara. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan buat NCC people. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas revelation tentang anak-Mu Yesus. Terima kasih atas pewahyuan-pewahyuan yang terus Engkau bagikan, Engkau berikan kepada kami. Engkau bukakan kepada kami untuk kami bisa melihat dan mengerti bahwa Jehovah Jireh itu Engkau melihat, Engkau mengerti dan Engkau menyediakan untuk kami semua. Terima kasih dan penyediaan-Mu yang terbesar, penyediaan-Mu
adalah Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, aku berdoa supaya setiap jemaat NCC setiap hari dibukakan matanya sedikit demi sedikit mengalami Engkau. Revelation tentang betapa baiknya Engkau, tentang kasih-Mu semakin nyata buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.